Welcome to our first vlog. Hai guys, jadi sekarang kita mau ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, bisa kalian tebak ngapain? Udah jelas ya? Ngapain ya guys? Udah jelas ada di sini. Ikutin terus ya guys. Kuncinya ada di sini. Klub aneh ini ya guys. Udah aneh tapi tetap saya kejar karena ya gimana ya? Sorry guys, ini ada announcement kita rada kurang proper audionya ya guys. Semoga next time bisa lebih proper ya guys. Ikutin terus. Update lagi. Mana kita guys? Kita lagi cari nasi kandar. Aku sama Biru lagi mau ke tempat nasi kandar yang katanya Enak. enak dan viral. Jadi semoga beneran enak ya Semoga guys. tidak mengecewakan karena jalan kaki lumayan yes. Panas nggak? Lumayan. Lumayan guys, gerah. Terasa. Yes. Karena dia tuh tipe gerahnya tuh yang gak ada angin guys. Iya. Gak ada angin. Tingkat humidnya tinggi. Nah, mungkin ya minusnya itu aja sih guys, cuaca. Kalau akses sih bener-bener oke banget kan. Minusnya di cuaca aja. Setuju guys. Kalau lebih dingin bakal enak banget. Cuacanya, aksesnya, jalan-jalannya semua. Berhubung emang lagi panas banget jadi Sekarang jam 19.25 guys. Langitnya Yes. bagus banget. 7:30 masih terang di Kuala Lumpur. Masih terbilang cerah ya guys kalau dibandingin di Indonesia tuh. Buat pemula cocok. Betul. Kalau kalian traveler pemula dan nyari negara yang emang enak buat jalan-jalan aman, rasa di sini KL guys. cocok ya guys. Ini depan kita KLCC. Cakep banget guys. Akhirnya nyampe ya guys. Capek. Kita coba langsung sikat. Setelah muter-muter ya guys, mapsnya salah arahinnya. Yes, ini maps. Ya, udah tau malu banget. Bikin capek, udah panas. Ya guys. Menarik sih dari looks-nya. Nggak tahu ya rasanya. Coba. Sekalian lewat ya guys, ini hotel MU nginap selama di Kuala Lumpur W Hotel. Banyak banget orang-orang dalam kayak lagi nungguin pemain-pemainnya, hunting foto dan tanda tangan. Mungkin aku besok mau ke sana deh kayaknya. Semoga besok dapat foto atau tanda tangannya. Foto atau tanda tangannya supaya senang nggak sia-sia datang ke sini ya guys. Ya siapapun lah, mau itu Bruno, mau itu Onana sekalian si tolol itu. Ya siapapun intinya, yang penting dapat tanda tangannya. Bener nggak? Masih perjalanan pulang ya guys. Belakang kita cakep Menara Petronas Twin Tower. Yes, akhirnya sekarang udah dimakan ya, dibungkus. Tinggal makan di sana. Gimana rasanya Bi? Enak. Ini tanpa muka soalnya udah nggak karuan.
Sesuai ekspektasi nggak? Sesuai. Ini antara emang enak atau udah lapar banget gara-gara jalan. Tapi ini emang enak ya guys, kalau pakai kuah. Kuahnya bisa nambah rasa agak-agak, ini nggak terlalu pedes sih. Cuma dia rasanya pas nih. Kuah banjir. Sekarang ngomongnya kuah banjir mulu abis. Bagus. Hari kedua. Hari kedua guys. Sekarang rencananya pengen hunting foto dan tanda tangan pemain MU. Jadi kita lagi jalan menuju ke hotel mereka. Semoga dapet ya guys. Amin. Semoga dapat ya, doain guys. Kita rencananya pakai bus buat ke hotelnya. Sebenarnya jalan bisa 25 menit apa 26 menitan gitu tadi aku lihat. Bus itu berapa sih satu? Ya kalau pakai bus bayar Rp1. Kalau dirupiahin sekarang hampir 4 ribuan lah ya. Dan kalau pakai bus bisa lebih cepet. Cuma lebih cepetnya ya motong waktu bentar doang kayak 5 menit. Jadi kalau tapi kan lumayan, kitanya juga nggak terlalu capek. Stay tune guys. Semoga bisa dapat tanda tangannya dan foto-fotonya. Sekarang kita udah sampai ya guys di depan hotelnya United. Benar-benar dijaga banget sama security-nya dan belum boleh mendekat ke pintu lobbynya, jadi kita nunggunya di depan busnya. Dan tadi nanya-nanya security, katanya sih dia udah ada yang keluar beberapa pemain, 5-6 pemain buat latihan terpisah gitu, terus tadi sebelum kita datang banget katanya, jadi kita tadi telat sebenarnya datang ke sini. Kalau misalkan ini tadi mungkin seenggaknya ngeliat, terus dia mungkin balik lagi sejam atau 2 jam lagi, dan nanti dia bakal keluar lagi pas mau pertandingan jam 6.40. Tadi aku udah nanya ke security-nya 6.40, berarti nanti ya mungkin kita balik dulu ke hotel dan bakal kesini lagi, karena ya kesempatan kapan lagi ya guys, seenggaknya ngelihat langsung gitu. Jadi kita standby di sini. Yes. Kan seenggaknya nungguin yang pulang training, baru kita ke hotel lagi, mungkin makan siang, baru nanti sore balik lagi ke sini. Sangat panas ya. Sorry ya, panas. Sore. Sekarang kita mau ke KLCC dulu. Mau cari makan. Habis itu Lapar guys. yes, dibawa ke hotel. Lapar. Makan, ntar mungkin sorean kita balik lagi ke hotelnya buat dapetin tanda tangan dan foto. Semoga ya bisa. Wish us luck guys. Ini depan kita. Sekarang sudah di KLCC guys, habis dimakan take away buat dibawa ke hotel karena mama nunggu di hotel. Update guys, sekarang on the way ke stadion, tapi jalan tolnya ditutup, jadi nggak bisa lewat pakai mobil, diturunin dari Grab. Jalan kaki, untung udah deket, udah jalan semua. Cuma boleh motor doang. Sudah sampai Bukit Jalil. Ada yang ganjel perut dulu deh. Makanan nggak boleh dibawa masuk yang dari luar. Udah datang guys, banyak. Di bawah sana banyak yang jualan makanan. Ada baju-baju
ada beberapa masih banyak yang kosong. Bersabar bagi menyaksikan acara tersebut. Keputusan telah Beres, guys. Kalah. Sudah biasa. Ladies and gentlemen, class presence of the ceremony will be in a minute. Saya lazy, good game, saya lazy. Tetap disamperin nih. Tetap disamperin, udah kalah. Tuh. Masih belum dapat guys tanda tangan dan fotonya. Nanti dicoba besok pagi. Besok pagi terakhir sini lagi. Semoga dapat besok pagi. Capek ya? Lumayan. Kita lagi nunggu mau ke hotel pulang dan drivernya belum sampai, jadi sekarang lagi nunggu. Hari ini hari ketiga. Tadi udah coba datang lagi ke hotel timnya, tapi ternyata udah nggak ada guys. Kayaknya mereka udah pergi ke airport buat lanjut ke Hong Kong, tur ke Hong Kong. Cuma kenapa tadi datang lagi, soalnya kemarin security-nya bilang kalau mereka tuh bakal baru berangkat tuh jam 10, sedangkan tadi datang tuh jam 9. Pas jam 9 tapi udah nggak ada. Jadi kayaknya security-nya salah ngasih informasi. Cuma ya sudah, belum rezeki berarti guys. Kita kejar lagi nanti kalau mereka datang, atau bahkan gue yang pergi ke Manchesternya langsung ya. Sekarang lagi di jalan mau ke mall Surya KLCC lagi, karena dia paling deket dari hotel timnya MU. Balik lagi ke mallnya, masih sepi guys, masih pada dibersihin karena ini baru buka. Cuma ya gimana, karena tadi ke hotel pemain-pemainnya udah pada nggak ada, jadi kita memutuskan buat langsung ke mallnya dan nanti mau take away makanan buat di hotel aja, karena Mama sama Biru
tepar guys, tepar, dan hari ini kayaknya mau istirahat aja mereka, jadinya nggak akan banyak keluar kemana. Udah sampai di mallnya di Surya LCC, cuma kayak pengen nyantai-nyantai dulu dah di sini. Cakep tamannya, apa ya namanya ini lupa, cuma kayak ini bagian belakangnya Menara Twin Tower Petronas, jadi kayaknya enak deh mau di sini dulu. Dan ini belakangnya langsung menaranya. Nah, menaranya enak ya, bengong-bengong di sini. Ini cuacanya lagi adem juga nih, agak mendung. Tadi gerimis soalnya pas perjalanan ke hotel, pas di mobil gerimis, terus sekarang kayaknya udah berhenti gerimisnya, tapi masih mendung. Nah, jadinya enak, cuacanya jadi nggak terlalu panas. Mumpung lagi nyantai di belakang mallnya KLCC ini, di tamannya, jadi pengen ngomongin MU ya. Kalau semalam di pertandingan lawan ASEAN All Star, menurut gue secara permainan masih sama ya, kurang lebih sama di match-match sebelumnya di Liga, di Europa League, karena komposisi pemainnya ya masih sama. Dan kalau misalkan fans berharap buat bisa kelihatan lebih gimana ya bakal susah sih kalau kata gue, karena permainannya Amorim ini nggak bisa dilakuin, nggak bisa diterapin pakai pemain-pemain yang udah ada sekarang. Mereka tuh bukan sistemnya tuh nggak cocok itu sama pemain-pemain yang ada sekarang. Cuma yang perlu digarisbawahi ya adalah kalau misalkan klub-klub ya selain MU juga gitu ya, klub-klub Eropa memang sih seharusnya lebih menghibur, lebih kalau lebih banyak gol gitu kan lebih seru. Cuma kalau menurut gue sih ya nggak perlu berharap ya kalau sama pertandingan-pertandingan yang nggak resmi kayak begini, friendly atau ya post-season, pre-season, karena ya mereka udah jelas nggak akan kasih sepenuhnya, nggak akan kasih full 100% buat main gitu. Jadinya ya udah, dan mereka pun mungkin ada beberapa yang bakal lanjut main di timnasnya. Jadinya ya mungkin kalau di pertandingan-pertandingan kayak post-season atau pre-season gitu ya udah jelas gak mau ngambil resiko gitu kan, gak mau ngambil resiko buat takutnya cedera gitu. Jadi ya ekspektasi buat pertandingan-pertandingan persahabatan kayak gitu sih kalau menurut gua nggak usah tinggi-tinggi ya ekspektasi. Cukup emang ya udah ini nih mereka datang ke suatu negara buat lebih deket aja lah gitu sama fans-fans di belahan dunia lainnya. Kalau kayak MU kan mereka klub Inggris ya, mereka keluar Inggris jadi bisa ngasih kesempatan buat nonton. Cuma ya memang pasti kecewa lah gitu, apalagi sampai kalah. Dan apa ya, terkesan memalukan aja gitu ya. Cuma kalau gua sih nggak begitu mempermasalahkan ya hal-hal kayak begitu. Yang penting ya udah, ini mereka udah datang, jadi mau itu menang atau kalah ya bodo amat sih kalau gua ya pribadi gua. Cuma kan orang-orang ini banyak beropininya beda-beda ya, itu sah-sah aja. Kalau mereka ngerasa kayak kan seharusnya begini, seharusnya begitu, ya silakan. Cuma maksud gue ya udah, kalau gue nggak terlalu mempermasalahkan hal itu gitu ya. Dan kalau gue cenderung lebih ke mempermasalahkannya adalah gue kan datang ke hotel nih beberapa kali dan ya belum rezeki aja ya kalau buat gue. Tapi maksud gue mereka tuh harusnya kayak pemain-pemain begini, pemain-pemain dari Eropa, mereka tuh ngerti ini fans yang emang jarang mereka temuin gitu ya. Beda sama fans yang di Inggrisnya langsung. Kalau di Inggrisnya langsung kan otomatis ya mungkin sering dan langsung nonton di stadionnya gitu, di Old Trafford. Maksud gue, kalau emang mereka punya kesempatan buat datang ke negara lain, apalagi yang jauh-jauh begini sampai ke Asia, ya seenggaknya kasihlah fans-fansnya nih seenggaknya sekali foto atau tanda tangan. Dan itu tuh nggak lama loh, nggak harus
apa ya, ngobrol enggak ya, seenggaknya kasih aja. Kalau gue sih masalahnya bukan karena mereka nyuekin ya, tapi lebih ke kayak posisinya nggak pas aja gitu, dan timingnya emang selalu kurang tepat. Tapi kalau buat fans-fans yang udah ada bener-bener di depan matanya tapi tetap gak kesampaian tuh, menurut gue pasti kecewa sih kalau dari hal kayak begitunya. Jadi yang gue sayangkan tuh ya bukan masalah permainannya ya, bukan masalah kalah atau menang, tapi lebih ke ya ini mereka udah bela-belain loh, lu datang ke Kuala Lumpur, datang ke negara mana gitu yang lain misalnya ya, tapi kok lu nggak nyempetin sih. Mungkin ya kalau yang hoki atau yang emang udah dapet ya oke gitu ya, tapi ini tuh kadang ada yang emang bener-bener cuek, cuma pakai headphone, dia jalan aja nyelonong, terus pakai apa, kayak bener-bener kayak seenggaknya at least paling bener-bener apa ya, bare minimumnya tuh ya lu dadahin atau ya kasih gestur apa gitu kan. Ini tuh bener-bener udah aja cuek, mereka denger musik dan kayak pandangannya udah aja ke depan, sedangkan fans di kanan kiri mereka ya kayak nggak dihiraukan. Jadi itu aja sih kalau kata gue ya. Kalau selebihnya ya namanya juga klub lagi begini ya, udah emang lagi down banget secara permainan di liga, klasmen juga kan udah hancur banget. Jadi yaudah ini biarin Amorim kedepannya mau ngebangun apa. Seenggaknya ya lihat di musim 2025-2026 ya, musim depan. Kalau sampai musim depan emang belum ada peningkatan ya harus dilihat lagi, ditinjau lagi ya. Ini Amorim kira-kira cocok nggak? Amorim kira-kira bener nggak gitu. Tapi kalau buat sekarang mempertanyakan ya tahan dulu lah. Oke lah, emang kebanyakan udah nggak sabar ya, udah nggak sabar kayak pengen istilahnya instan lah gitu ya, udah pengen langsung kelihatan gimana. Tapi gak gampang guys, apalagi Amorim ini datang di tengah musim ke tim yang emang lagi terpuruk gitu ya, dengan dia bawa sistem yang berbeda, dia pakai sistem 3 back, sedangkan MU sebelumnya setahu gue belum pernah pakai 3 back. Bahkan dulu Ferguson 4 back kan, 4-4-2, terus itu Moyes juga 4 back, Mourinho, Van Gaal, Rangnick, Ten Hag, semuanya pada pakai 4 back. Jadi ya nggak gampang lah, di tengah musim ganti sistem tuh gak akan pernah gampang. Dan sekarang sabar-sabar dulu ya, lihat musim depan semoga ada peningkatan, semuanya jadi lebih baik ya. Sekarang lihat transfernya, bursa transfer MU kira-kira bakal beli siapa, cocok nggak sama skemanya, sama sistemnya. Jadi semoga ya yang terbaik aja ya buat tim ini, karena kasihan juga fans-fansnya. Sabar-sabar ya. Mungkin sekalian juga gue mau nutup videonya sampai di sini ya. Thank you juga yang udah nonton. See you guys in the next video.